Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir, market lanjut lagi rally sebesar 2,36%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,75 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. And guess what? BTC lanjut lagi membuat new all-time high. Dan kali ini mencapai titik tertingginya atau week tertingginya di 120.000 USD. Wah ya. Jadi beberapa hari lalu di depan mata nih 120.000 sekarang sudah kena ya. Dan sepertinya efek dari riding the upper band-nya masih berlanjut. Karena kita bisa di sini walaupun sempat ada pelemahan di tanggal 12 Juli kemarin tanggal 13 kita bisa di sini lanjut lagi dan daily close-nya di atas dari upper band lagi ya. So, sepertinya momentumnya masih cukup kuat ya. Nah, satu hal aja harus gue ingatkan lagi ya. Ya jangan sampai ke bawah FOMO dan memaksakan beli di sini ya. DCA apalagi all in. No, ya kita tidak melakukan DCA apalagi all in di resisten. Lo mau ngomong apapun ini tetap resisten. Begitu. Ini terlalu memaksakan diri saat kita beli ya di sini ya. Oh tapi bang, bukannya kalau kita trading the upper band itu menunjukkan momentumnya kuat? Iya benar, tapi trading the upper band kita nggak pernah bisa tahu kapan berhentinya. Gitu ya. Ya semua orang berharapnya trading the upper band seperti ini dong ya, berharapnya tuh udah naik, udah daily close di atas dari upper band terus thread ya sehari bisa sampai ngepump 10%. Itu harapannya kan ya. Nah, tapi permasalahannya riding the upper band ya itu bisa juga ya nggak terlalu lama amat kayak begini nih ya. Nah, ini menyebalkan kan ya, baru di atas wah ini potensi riding the upper band nih. Taunya lusanya tanggal 19 Januarinya drop 3%. Nah, ini kan bisa bikin panik kan. Jadi ya gue ngerti harapan orang seperti ini ya, dan gue juga berharap kayak begini. Kalau mau ditanya emang bang lu pengennya kayak gimana ya, pengen naik terus. Kalau bisa besok BTC 1 juta USD, pengennya kayak gitu gua. Tapi kan permasalahannya kalau logikanya kan ya nggak bisa seperti itu ya. Logikanya kita sadar bahwa riding the upper band juga ada potensi ya, dia nih wah riding the upper band taunya jeder fake out bisa juga begitu. Jadi ya tetap nggak ada itu namanya memaksakan beli di resisten. Walaupun sekali lagi ya kalau lo googling lo pelajari mengenai riding the upper band ini menunjukkan momentum yang kuat begitu. Tapi apapun itu momentum kuat itu bisa saja fake out juga begitu ya. The best case scenario-nya ya seperti di November 2024 riding the upper band terus ngepump. Scenario yang ya mediumnya lah begitu kasarnya ya, yang gak jelek-jelek amat ya itu adalah sideways setelah riding the upper band ya. Riding the upper band mulai terbentuk biasanya spinning top. Nah udah gitu sideways, sudah sideways lanjut lagi. Nah itu kan yang medium tuh. Yang paling jelek ya fake out begitu. Tapi kalau fake out biasanya sih nggak terlalu lama ya. Ini sudah berapa hari nih? Ini sudah sampai hari ke kasarnya udah mau hari ke 5 ya di atas dari upper band. Tapi apapun itu kita nggak bisa pungkiri bisa saja terjadi fake out begitu ya. Ya tapi sekali lagi fake out biasanya lebih seringnya cuma 1-2 candle gitu pup turun lagi kayak gini nih, 1-2-3 candle terjun lagi begitu ya. Yaudah gitu aja ya. Jadi dengan kita siap dengan semua skenarionya ya kita akan lebih tenang begitu. Dan ya bersabar saja sampai terjadi corrective movement ke support terdekat begitu. Jadi kadang-kadang gue suka bingung juga sih kalau orang bilang, "Wah, lu cuma ngomong begini-begini aja gitu ya, gimana sih?" Gue balikin ke lu, gue tanya, "Harusnya bagaimana?" Begitu. Apakah gue harus menyarankan sekarang lu all in di sini begitu berharap besok naik 1% terus pesta gitu kan, konyol juga kalau seperti itu kan, risk rewardnya tidak sesuai begitu kan. Jadi ya kalau gue sih I'm just gonna stick to ya myself aja gitu ya. Kalau gue tuh selalu mengambil posisi itu dengan resiko yang dipikirin dulu begitu. Bahkan waktu MA50 pun ya gue udah bahas berkali-kali kan ya bahwa oke, ini mungkin banyak yang bikin sakit perut di sini, tapi ya statistically speaking saat MA50 nggak jebol ya dan sampai sekarang pulse halving year belum pernah jebol sebelum ya kuartal 4 begitu. Jadi ya udah terus saja akumulasi dan ya akhirnya statistik kembali berjalan kan begitu. Ya jadi ya kalau gue sih lagi-lagi pakai fakta data statistik aja. Kalau nggak ada fakta data statistiknya ya gue nggak mau ngarang begitu ya. Jadi ya kadang-kadang kalau gue perhatiin di Indonesia itu kebiasaan dengan begini ya.
kebiasaan dengan wah si itu bisa nih nebak begini, oh si itu nebak begitu. Wah, ya terserah yang lain mau nebak monggo. Nah gue tidak mau tebak-tebakan begitu deh. Ya, jadi ya saran gue sekarang yang terbaik adalah ya udah tunggu saja bersabar ya. Dulu kan ada yang bukan dulu ya beberapa hari lalu ada yang komen, wah sekarang waktunya bersabar ya bang. Yes bener waktunya bersabar dan menahan ego lu untuk ya all in begitu ya. Ya, karena tidak ada SOP yang memaksakan kita beli di resisten. Kalau sampai ada yang memaksakan di resisten beli ya itu SOP yang tidak benar. Begitu, ya. Ya udah. Nah, ya ini kan hari Senin nih. Berarti weekly close-nya gimana? Asik ya. Weekly close-nya signifikan di atas dari yang sebelum-sebelumnya dan ini adalah weekly close yang otomatis tertinggi sepanjang masa ya. Jadi di weekly kita bisa di sini strukturnya masih very bullish ya. Sempat terbentuk lower high, bukan lower high, sempat terbentuk higher low di Juni dan sekarang terbuat higher high yang signifikan lebih tinggi juga begitu ya. Jadi overall still good. Nah, tetapi weekly close-nya ini masih di bawah dari upper band. Jadi ya kalau SOP gua sih ya belum ada TP begitu ya. Nah, buat lo yang ngerasa, "Bang, tapi kayaknya gua TP dulu deh, Bang, biar tenang." Boleh, monggo ya. Asalkan lo punya SOP yang kasarnya tuh udah set in place lah, set in stone gitu. Jangan sampai SOP-nya berubah dengan kondisi market. Aduh, ini ternyata naik lagi nih. Ya udah deh, SOP-nya gue tahan dulu. Harusnya udah TP misalkan, tapi lu tahan-tahan. Atau kebalikan gitu ya. Udah gue TP sekarang, turun dikit. Bukan turun dikit, naik dikit, panik, beli lagi. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi SOP itu harus sudah set in stone gitu. Jangan sampai berubah-berubah sesuai dengan yang lo pikir akan terjadi ke depan. Kalau gitu apa bedanya sama tebak-tebakan kalau begitu ya. Oke, itu aja reminder gua ya. Next kita akan lihat dulu ke news. Untuk news ini datang dari US ya, di mana Michael Saylor ya, buat yang nggak tahu dia ada sebenarnya kayaknya dia sempat udah turun dari CEO ya, tapi masih bagian dari strategi ya. Strategi itu adalah perusahaan si Michael Saylor yang udah berubah nama. Tadinya kan MicroStrategy jadi berubah jadi namanya strategi aja. Begitu ya. Nah, dia baru saja mengumumkan bahwa ya, dia ada potensi beli lagi nih ya setelah seminggu tidak beli ya. Nah, jadi di minggu lalu kan si strategi ini nge-skip untuk DCA BTC begitu ya. Karena kenapa? Di last week dia announce akan ada capital raise sebesar 4,2 miliar USD begitu ya. Nah, sekarang jangan-jangan dananya sudah dapat nih ya. Nah, sebelum dari pengumuman ini, strategi ini 12 minggu berturut-turut akumulasi BTC begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, bagi lo yang misalkan ada teman-teman lo yang bilang, DCA cara trading orang goblok begitu, nggak apa-apa. Kita goblok bersama-sama Michael Saylor begitu ya. Bersama-sama goblok dengan Michael Saylor, bersama-sama goblok dengan Warren Buffett, Charles Schwab begitu, yang dimana mereka sering sekali ya menyarankan untuk kita DCA dan mereka kasih buktinya kok. Bahkan ada jurnal mengenai DCA begitu, terutama di aset-aset yang resiko tinggi begitu ya. Ya lebih tepatnya gini lah, kalau resiko tinggi takutnya orang di otak sedikit salah. Risk on aset seperti ya, indeks US, S&P, Nasdaq, termasuk juga Bitcoin begitu. At the end of the day lebih efektif DCA begitu. Jadi jangan sampai lu terintimidasi buat gue harus punya SOP dewa nih. Gue harus punya SOP dukun nih di mana gue bakal tahu bottom di mana purchase-nya, nggak bakal ada yang tahu gitu. Dan bahkan strategi aja ya, strateginya DCA murni ya, 12 minggu berturut-turut akumulasi aja begitu ya. Nah, ya terakhir tuh 4.900-an BTC yang mereka beli dengan total harga 530, bukan harga tapi dengan total jumlah dolarnya itu 532 juta USD gitu. Nah, sekarang ya at least for now yang kita tahu strategi ini memiliki 70,9 miliar USD worth of Bitcoin. Nah, itu jumlahnya 597.325 BTC ya. Wah, ya. Luar biasa. Dan ini adalah visualisasinya si strategi atau MicroStrategy kalau dicampur dari 2021 ya, beli di mana aja begitu. Jadi nggak selalu di bottom juga begitu, dia akumulasi saja terus begitu. Dan profit nggak? Ya profit begitu. Profit nggak dibandingkan dengan orang yang tebak-tebakan pengen altcoins 20x, 30x, 40x, 50x, meme coins minggu depan 50x, ya lebih profit. Kenapa? Karena ya yang itu tidak ada jaminannya gitu, tidak ada jaminannya. Dan jangan lupa saat lu dijanjikan 50x, 20x, siap ke 0 nggak? Karena banyak yang jadi ke 0, bukannya jadi 50-20x gitu. Nggak usah jauh-jauh lah.
Manta di cycle ini gitu ya kan digembar-gembor akan wah membuat banyak orang kaya tiba-tiba. Sekarang faktanya enggak kan. Manta malah sampai sekarang masih minus sampai 90% loh Manta tuh ya. Kemarin sempat ada yang nanya lagi soalnya. Gue jadi ingat lagi tuh si Manta ya. Manta USD kita bisa di sini. Manta tuh ya naik gak? Oh naik. Lihat tuh. Apaan lu bang? Manta naik tuh. Lihat tuh ngepam 11%. Oh iya benar. Benar kok. Benar. Tapi lu lihat dari pucuknya ini minus masih 90%-an. Ya kalau lo hitung sampai paling bawahnya weeknya itu masih minus sampai 96%. Ya udah susah balik begitu. Faktanya orang pada beli di mana sih? Bah, berapa banyak yang beli di sini? Orang pada beli di sini kok. Gitu. Nah, ya ini dia. Ini dia bahayanya dari tebak-tebakan odds. Which is sebenarnya nggak masalah. Kalau lu secara rasionya tepat begitu. Misalkan, aduh, gua ada odds yang kurang beruntung nih ya. Ternyata di cycle ini oddsnya jelek performa yang gua pilih nih ya. Kayak contoh kita ada Polkadot performanya nggak bagus, gitu sayangnya Polkadot ada yang nggak terlalu bagus. Lalu juga yang kacau, ekstrim kacau atau Om misalkan ya. Tapi ya karena alokasinya nggak besar, ya mainly di BTC yang masih selamat portonya saat BTC-nya membuat new all time high, ya sudah yang lainnya ikutan ketarik, begitu di masa-masa ya arguably masih cutie seperti ini, gitu ya. Ya udah sih itu aja sih mungkin ya yang penting dan economic calendar hari ini ya kita sudah bahas ya tadi bukan tadi kemarin kita sudah bahas bahwa hari Senin dan Jumat ya at least for now yang kita tahu hari Senin sampai Jumat itu, Senin dan Jumat itu tidak ada data penting. Jadi untuk hari ini ya kita nggak ada bintang 3. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA dan ya lebih fokus ke TA aja lah ya. Oke. Selanjutnya kita masuk dulu ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini dia akhirnya berhasil tembus EMA 20 ya. Wah, ya sebenarnya lebih idealnya sih ya dia melemah ya, tapi ya oke lah. Ya, minimal BTC di sini ada berarti momentum dari BTC sendiri begitu ya. Tapi apapun itu akan lebih bagus lagi sebenarnya peningkatan dari BTC apabila DXY-nya melemah. Begitu. Jadi ya kita berharap semoga ya dia tidak akan membuat higher high begitu karena kalau sampai dia membuat higher high ini akan menjadi hambatan begitu ya. Next BTCD, untuk BTCD kita bisa lihat udah 3 hari berturut-turut dia bertahan di atas dari 64,58% ya. Jadi ini adalah attempt keempat dari BTCD begitu ya. Ya dulu sempat ada yang ngomong ngapain sih BTCD di chart emang bisa ngikutin gitu ya, maksa banget. Wah ya ini buktinya nahan kok ya di support di struktur, jadi nahannya nggak tahu kenapa seperti itu. That's the fact, makanya kita ya tetap charting begitu, jadi nggak ngasal juga gitu ya. Dan ya mungkin ini juga terjadi karena ya hype dari statement FOMC kemarin udah mulai habis nih ya. Ya balance sheet juga kan belum ada update lagi, masih begini ya. Jadi mungkin orang-orang sekarang dalam masa-masa menunggu nih apakah hype kemarin ya, hype dari FOMC board member itu akan berlanjut nggak atau cuma sekedar ngomong rame doang di saat itu gitu, ngomongin tarif tidak akan berefek kepanjangan lah gitu ya, nggak akan efek itu nggak akan berkepanjangan gitu, sorry lebih tepatnya seperti itu ya. Nah kita lihat lagi, kita harus tunggu sampai nanti balance sheet selanjutnya lanjut naik nggak, lanjut naik netral nggak atau bahkan lebih bagus masuk ke QE nggak gitu. Lalu statement-statement dari The Fed selanjutnya masih senada nggak sama kemarin atau lebih tambah dovish lagi. Nah semakin statement-statement dari The Fed lebih dovish, contoh dovish gimana bang ya, mulai keluar tuh kata-kata ya kita lebih percaya diri untuk melakukan cut rates misalkan ya, atau kata-kata kita akan menambahkan balance sheet begitu, QE mulai dipertimbangkan. Nah statement-statement seperti itu yang akan membuat ya kategorinya dovish begitu ya. Tapi selama itu belum terjadi ya gue ingetin lagi, ini bukan pertama kali balance sheet dinaikkan begitu. Dan kalau kita lihat di sini ya yang paling sadis tuh di sini nih ya, kita bisa lihat waktu balance sheet dinaikin ya di sekitar bulan Mei ini langsung BTCD terjun payung, lebih gila daripada sekarang terjun payungnya ya, lebih steep jepret ya turunnya nih, ada yang sehari sampai 1,38 1,27 ya. Dan di sini ya otomatis lah para dukun teriak-teriak altcoin season kan. Nah tapi buat lu yang actually dengerin TCI di masa-masa itu gue bilang apa, still keep it 60-40. Kenapa? Karena statement dari The Fed masih sama. Oke, balance sheet naik, tapi statement dari The Fed mengenai monetary policy mereka masih sama. Jadi ya hati-hati, masih ada potensi dibanting lagi. Bener, dibanting lagi kan? Lihat, dibanting lagi apa yang terjadi? Naik lagi BTCD-nya. Gitu. Jadi ya
Ya, that's why gue sampai sekarang pun masih terus mengingatkan keep it 60-40. 60-40 itu udah cukup loh. Cukup sekali sebenarnya kalau sampai lu mau masuk ke altcoin season pun 40% dari porto udah cukup. Nah, berarti artinya apa kan? Orang yang masih berantakan ancur-ancuran dengan luar biasa kemarin itu di daerah Mei, apalagi di November ya, November sampai Januari gitu ya. Ya itu kepengen profitnya nggak kira-kira gitu, pengennya kasarnya dijanjikan 100x semua dana gue masuk ke 100x, ya nggak bisa seperti itu artinya lu nggak menjaga resiko begitu. Kalau semuanya lu pengen all in di alts yang potensi 100x, wah ya kalau 100 banyaknya minus kan begitu loh ya. So please just keep it 60-40 begitu ya. Next, ya udah kita tinggal masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu gimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya otomatis belum ada setup futures ya. Dan untuk posisi spotnya ada di 111.752, 109.503 dan 107.274. Nah, mungkin dalam beberapa hari ke depan ya mungkin seminggu ke depan lah ya, EMA20 akan semakin mendekat. Seperti kita bisa di sini trajektorinya semakin cepat naik ke atas. Loh bang, kok bisa tiba-tiba makin cepat? Ya karena data-data yang merahnya sudah mulai tidak masuk. Ya buat yang belum tahu cara kerja moving average yang simple ya SMA adalah ya, misalkan SMA 20 nih, ya berarti 20 candle ke belakang. Nah mungkin sebelumnya ada candle-candle ini pelan-pelan hilang candlenya, ya mulai tidak dihitung lagi, makanya mulai naik ke atas SMA 20-nya, begitu ya. Nah nanti semakin dia dekat ke situ ya ada possibility untuk retest kayak SMA 20 sebagai support ya. Kita lihat apakah dia bisa mantul atau enggak begitu ya. Tapi untuk sekarang ya support terdekatnya sayangnya masih di 111.752 begitu ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum juga masih belum ada setup futures karena basically dia dalam 4 hari ke belakang ya sideways ya. Sideways. Hari ini mulai ada percobaan lagi sepertinya mau ke upper band, tapi ya apapun itu masih dianggapnya dengan daily close-nya masih tetap sideways gitu ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2.828, 2.744 dan di 2.619 yang confluence dengan MA20 ya. Nah sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini ya gue seperti biasa akan ada wejangan
ya. Nah, wejangan gua ini lebih terutama untuk ke newbies. Tapi sebenarnya intermediate juga masih lah. Ya, kalau advance sih sebenarnya kayaknya udah kebal ya. Buat yang newbie sampai intermediate, ya ini kondisi market sekarang semakin semakin hype gitu. Dan jujurnya ya ini scam semakin banyak gitu. Scam semakin banyak dan ya scam semakin banyak itu pertanda bahwa liquidity semakin ada di market begitu. Nah, jadi hati-hati dengan scam ya. Intinya if it's too good to be true ya, apalagi kalau misalkan ada orang bilang wah ini teman gue lah atau siapa gue tahu percis market mau kemana dan seterusnya. Gue ingatkan sekali lagi tidak ada yang tahu percis market mau kemana ya. Dan gini, kalau sampai ada satu loophole yang bisa di abuse dan lain-lain gitu ya, walaupun mungkin benar-benar bisa terjadi ada loophole seperti itu, tapi jangan lupa itu pun tetap beresiko. Kalau lu berharap bisa profit, bisa kaya raya dari loophole gitu ya, loophole dari mungkin kesalahan exchanger dan lain-lain, itu nggak akan sustainable begitu. At the end of the day yang sustainable adalah apa? Ya kita mau spend time in the market begitu. Time in the market instead of timing the market. Begitu banyak orang tuh pengen timing the market kan. Wah, gue pengen nanti beli gede-gedean waktu kena support ini. Karena pas sudah kena itu pasti akan mantul. Nah, timing the market. Sementara timing the market ya sudah kita ada support di mana aja. Oh, di sini ya udah kita pecah, kita beli di sini just in case dia lanjut turun. Begitu. Nah, dengan mindset yang time in the market atau simpelnya adalah dengan cara DCA, nah di situ kita akan jadi ya happy aja. Ya, turun happy dikasih kesempatan untuk beli. Asik ya, bisa nyicil ya. Naik dikasih kesempatan buat TP. Wah, itu udah luar biasa enak begitu ya. At least itu pengalaman gua dan pengalaman dari berbagai macam orang lain juga yang menggunakan cara TCI begitu ya. Jadi ginilah ya, gue ingatkan sekali lagi ya, andaikan lo ketemu cara trade juga yang kasarnya wah ini sakti nih dan misalkan bener-bener bisa lumayan profit nih, tapi lo stres, itu nggak worth it begitu ya. Lo udah coba cari tahu sendiri deh ya, stres itu sebahaya apa ke tubuh kita, setoksik apa ke tubuh kita begitu. Jadi kalau sampai ada cara trade yang very profitable tapi lo harus selalu tiap hari stres gitu, kortisol lo meningkat dengan luar biasa besar, ya nggak worth it menurut gua. Trading itu, investing itu harusnya nyaman, tenang, tentram begitu. Kalau lo susah tidur ya, waduh ya kerjanya tiap hari per 5 menit buka chart begitu karena takut kalau seperti itu nggak akan worth it. Karena nanti itu bill ke rumah sakitnya akan lebih besar dibandingkan profit lo gitu ya. Jadi ingat, ciri-ciri termudah dari investment yang paling worth it, yang paling oke menurut gua adalah lu nggak stres. Kalau udah mulai stres harus dibenerin ya, harus benerin SOP, harus benerin mindset mungkin ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.